Reaksi saya atas live Mas Andi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pas Mas Andi live, kebetulan saya lagi tidur, jadi saya nggak bisa masuk ke dalam live-nya dan nggak bisa jawab secara langsung. Jadi saya buat VT ini juga kondisinya baru bangun tidur banget. Dan saya udah catat beberapa poin yang dibahas sama Mas Andi, jadi sedikit saya jawab. Boleh ya jawab ya? Di live tersebut Mas Andi bilang, saya kemarin live dan pas lagi Bang Andi masuk, live-nya dimatikan. Bang Andi, maaf, di momen itu saya udah live berjam-jam, kurang lebih hampir 1 jam lebih. Dan itu posisinya di tempat makan dan saya juga pengen pulang. Jadi jangan kepedean kalau saya itu matiin karena ada Bang Andi. Gak usah pakai tanda kutip karena kamu gak sepenting itu buat saya itu berhenti live karena ada kamu. Kamu bisa nonton di YouTube, kamu bisa nonton di mana-mana, dan kamu juga bisa dengar omongan dari militan-militan yang banyak itu. Jadi gak usah bilang saya pas ada Andi takut, enggak sama sekali. Terus yang kedua, Bang Andi bilang keuangan semua dipegang Ibu Risa. Bang, maaf, tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap jabatan ya. Menurut saya seorang driver itu tidak sepatutnya mengomentari hal-hal yang tidak seharusnya dikomentarin. Dan menurut saya abang juga udah terlalu banyak berkomentar yang bukan ranahnya. Jadi janganlah ngomong begitu, kecuali kalau emang itu keluar dari mulut Mas Rian sendiri dan bicara secara langsung ke saya bahwa Riz, semua keuangan kan dipegang sama lo, jadi kekurangan dan kelebihan MTI harusnya lo yang nanggung. Kalau emang itu yang diminta sama Mas Rian, saya siap membuka data semua transaksi yang saya lakukan selama saya bekerja sama dengan beliau, dari sebelum bahkan setelah saya keluar dari MTI atau bahkan sebelum berdirinya MTI, saya siap membuka data-data tersebut. Terus ketiga, kalau masalah pribadi gak usah dibawa-bawa ke masalah pekerjaan, Mas. Ini masalah pribadi dan masalah kerjaan gitu. Dan saya juga sering banget dibawa ke masalah-masalah pribadi yang Mas Rian yang dibawa ke pekerjaan saya begitu. Terus di poin keempat, itu sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Saya juga punya sudut pandang masing-masing. Jadi jangan terlalu apa ya, sok merasa dirinya paling benar gitu. Kan kita juga pernah kerja sama bareng. Saya juga awalnya nggak ada masalah sama Bang Andi, tapi menurut saya Bang Andi terlalu mencampuri hal-hal yang bukan seharusnya. Itu sih. Terus kemudian Risa hanya ingin tenar. Saya pernah, dan saya masih scroll-scroll chat-chat saya sama Mas Rian, gak pernah saya hapusin. Saya pernah lihat dan pernah juga berbicara sama Mas Rian bahwa kalau bisa saya itu jangan dibawa-bawa, jangan dibikin tenar, jangan dibikin apa masuk YouTube dan lain sebagainya. Tapi kan beliau sendiri yang minta, beliau sendiri yang mau. Dan saya juga tidak memanfaatkan ketenaran itu kok, sama sekali enggak. Bukannya malah dirimu. Terus lanjut, apa itu? Marquez dan Prima diajak pindah sama siapa? Sama siapa? Sama saya. Kok nyindir-nyindir kayak gitu, Mas? Buat apa nyindir-nyindir kayak gitu? Saya tuh nggak ngajakin, saya cuma ditanya sama netizen. Terus saya juga, maksud saya ngomong, Mas Markus nggak diajakin tuh kerja. Nggak mau. Saya nggak gitu. Terus saya juga nggak bakal dong bilang, seharusnya sih nggak bilang, tapi saya mau bilang bahwa di pertemuan saya kemarin, malah Mas Markus menawarkan diri untuk berbisnis bareng. Jadi jangan so tahu, gitu. Terus kalau Mas Prima, itu karena saya tuh kesian aja, dia kan satu tim sama saya dulu gitu kan. Jadi sayang aja kalau dia harus merasakan apa yang saya rasakan. Dibohongi dalam hal apa? Berkali-kali keluar kata dibohongi dalam hal apa. Mas, apa yakin pembahasan dibohongi masalah apa pengen dibahas? Yakin, kalau emang pengen dibahas, siap. Saya kan masih nunggu itikat baik dari Rian. Kalau misalnya itikat baik dari Rian belum ada, dan emang udah sewajarnya dan seharusnya saya mengatakan apa alasan saya marah dan apa alasan saya kecewa, emang boleh, emang yakin. Nanti juga ada kok waktunya kalau misalnya emang harus. Terus, Mas Rian nggak tahu keuangan karena yang lima setiap hari, di situ kan berkali-kali juga dibilang Mas Rian tuh nggak tahu keuangan. Mas Rian itu nerima laporan dari grup, ada grup manajemen, di situ disebutkan berapa penumpang, di situ disebutkan berapa pemasukan, sisanya dari potongan baru dikirimkan ke rekening PT. Ada beberapa ke rekening saya sebelum rekening PT aktif, dan itu semua ada data dan ada pengeluarannya. Jadi jangan sembarangan bicara. Sebenarnya saya tidak harus menjelaskan kepada Anda, tapi karena Anda melemparkan narasi seperti itu, jadi sedikit saya spill. Dan di situ juga kan ada tim Anda di dalam, ada Mas Prima di dalam. Monggo dicek, monggo diperiksa, gitu kan? Gak apa-apa. Terus, apa lagi? Ya memang terkesan seperti apa ya? Itikat baik saya terhadap Bang Andi bahkan masih saya lakukan ketika Bang Andi ada di Medan. Saya masih memulangkan Bang Andi dengan uang saya pribadi untuk memulangkan Mas Andi. Itu sebenarnya DP-DP bus Parwis, tapi karena Parwisnya tidak jalan, MTI-nya juga tidak ada, jadi otomatis saya yang ganti. Jadi secara tidak langsung itu adalah uang pribadi saya. Dan itu itikat baik saya terhadap Bang Andi, dan itu rasa tanggung jawab saya terhadap Bang Andi, walaupun Bang Andi udah berani marah-marahin saya di situ. Tapi nggak apa-apa.
si paling militan kan, yang paling pertama berjuang. Gak tahu kan waktu lagi berjuang di Tasik, gak tahu juga kan waktu lagi berjuang sebelum itu, gak tahu. Tapi so tahu, it's okay lah, gak apa-apa. Terus Parwis malah trouble. Oh, dia tadi bilang bahwa uangnya tuh kemana, sedangkan 06 tuh yang paling sehat, jarang trouble dan lain sebagainya. Mas, bis kita ada 8, satu unit disewakan, ada 7, ya kan? Yang saya pakai bis pada saat itu, Parwisan, itu ada berapa? Kurang lebih 5. Dari 5 bis, yang jalan 1, itu pun ditarik sama leasing, ya kan? Pas lagi di Jogja. Jadi, jangan membuat narasi bahwa itu tuh uangnya kemana seolah-olah gitu. Sedangkan coba deh dibayangin, kalau misalnya saya udah nerima trip 5, tapi trip yang 5 yang jalan cuma 1. Ini ketika trip ini 4 ini trouble, ini kan uang jalannya udah saya kasih, ya kan? Minimal 1 barcode BBM sama premi, ya kan? Terus kalau misalnya ini trouble, saya tanya apakah BBM-nya bisa balik? Apakah preminya bisa balik? Enggak toh, tapi saya harus memberangkatkan penumpang dari titik jemput pertama atau titik trouble ke tujuan sesungguhnya. Saya juga ada grup Parwis bersama dengan Mas Rian, Mas Marquez, dan Sahrul. Di situ jelas semua tertera bagaimana perjuangan kita. Jadi Anda jangan sok tahu. Begitu. Apalagi, nah lanjut ya tadi ya. Dari 5 unit yang saya berangkatin, ya kan? Itu ada 1 yang nyampe ke Jogja, ya kan? Aman tuh 2 hari. Ini udah rugi nih 4, ya kan? Itu rugi 4. Kamu pikir 1 trip kamu yang berhasil ini bisa menutupi kekurangan yang 4? Tidak. Terus di hari ketiga mobil kamu ditarik leasing. Saya harus memulangkan orang dari Jogja ke Jakarta. Dan saya ada transaksinya semua. Saya pakai mobil Navitran, saya pakai mobil Edit Transport, saya pakai mobil beberapa lagi. Itu ada bukti transaksinya semua. Jadi jangan sembarangan melemparkan narasi yang tidak. Ini menitannya juga sedikit banget lagi. Banyak banget yang mau dibahas. Terus tadi sebentar akap penangkis, lanjut. Kronologi bubar akap gara-gara Parwis 10%. Walaupun katanya 10%, tapi itu di highlight seolah-olah itu benar adalah alasannya. Tapi 90% itu tidak disebutkan dan tidak di highlight. Mas Andi, salah satu persentasenya itu adalah BBM kamu yang boros. Terus juga ada spare part yang sangat amat tidak masuk akal. Itu banyak yang terjadi. Masa perlu disebutkan satu-satu? Jangan cuma Parwis doang yang diarah, sedangkan Parwis sudah banyak membantu termasuk. Tadi durasinya habis, jadi lanjut lagi. Jadi kalau misalnya dibilang bubar atau bermasalah saat ini itu karena Parwis, itu salah banget ya. Karena setahu saya Parwis justru malah membantu, tapi tidak disupport dengan baik oleh tim-tim yang ada di dalam, begitu. Dan banyak lagi permasalahannya, termasuk kebijakan ngasih makan. Terus juga adanya permasalahan antara Mas Rian dengan agen besar yang nge-supply banyak penumpang, sampai yang stiker kita dikletek itu kan menutupi dan mengurangi banyak sekali jumlah penumpang. Terus juga konsistensinya juga nggak ada, dan itu bukan karena Parwis, tapi karena apa? Karena trouble. Kenapa? Karena bis kitanya tidak siap, bis kitanya bis tua, bis kitanya dibeli tidak sesuai dengan harapan gitu loh. Jadi tolonglah jangan menyalahkan orang lain juga gitu. Padahal orang lain tersebut udah sangat amat membantu menyelamatkan, walaupun tidak terlihat, it's okay, gak apa-apa, cuman janganlah sampai kayak gitu, menggiring opini ke arah sana gitu. Bener juga tuh tadi kata salah satu penontonnya, biarin aja masalahnya antara Mbak Risa sama Mas Rian, karena emang 2 orang itu kan yang bermasalah dan tahu. Anda jangan ikut campur, atau emang dengar-dengar tadi sebelum live, sebelum saya ketiduran, udah ada yang info ke saya kalau mau live klarifikasi gitu. Dan mudah-mudahan ya, saya harap kepulangannya Mas Rian ke Kudus bisa memberikan solusi yang banyak terhadap kami yang merasa dirugikan. Nah, masalah yang Jadi sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.